warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Rea Happyani dalam podcast Tamu Tribun. Di kesempatan ini telah hadir tamu yang tentunya istimewa, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Ki Agus Sulaiman Amin, Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Selamat datang lagi di Gerah Tribun ya Pak ya, udah beberapa kali. Tapi sebelumnya sebagai Kepala Dinas Pariwisata Palembang. Dan sejak 3 bulan terakhir, Pak Sulaiman menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Palembang. Ya, senang sekali Pak, jumpa lagi. Makasih, Bu. Ya, Pak Sulaiman Amin, sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu upaya melestarikan aset budaya Kota Palembang. Apa saja yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Palembang dalam upaya melestarikan aset budaya Palembang? Ya, silakan. Makasih Bu Yani, juga pemirsa Tribun. Jadi sebetulnya ya saya dulu bertugas di Dinas Pariwisata. Tapi 3 bulan terakhir saya dipercayakan lagi untuk mengelola Dinas Kebudayaan. Nah tentunya kami melihat ya Dinas Kebudayaan ini sebetulnya jangkauan tugasnya lebih luas lagi. Sebagaimana pernah dikatakan dari Pak Menteri Kebudayaan, Pak Fadlizon, kebudayaan itu adalah akar dari kehidupan. Jadi karena akar dari kehidupan berarti luas jangkauannya. Nah tentunya dari Dinas Kebudayaan inilah, dan mengingat saya juga orang asli Palembang, jadi saya berkeinginan bagaimana memajukan budaya dari Kota Palembang. Bukan hanya budaya tapi sejarah juga. Kita tahu bahwa Palembang ini adalah kota tertua di Indonesia, umurnya sudah mencapai 1342. Nah tentunya banyak peninggalan-peninggalan yang bersejarah, yang mengandung cerita, mungkin kalau kita kumpul-kumpulkan banyak sekali. Apakah itu dari sisi tradisi, dari sisi budaya, dari sisi kulinernya, dari peninggalan-peninggalannya. Nah jadi banyak sekali peninggalan-peninggalannya. Nah inilah kami dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang mencoba kita gali yang tadinya mungkin terpendam, tidak diketahui oleh masyarakat. Nah kita akan naikkan lagi, munculkan lagi. Contohnya misalnya masjid-masjid yang bersejarah, dulunya mungkin tidak tahu, orang tahunya Masjid Agung atau Sultan Mahmud Badarudin Jayawikromo. Tapi masih ada lagi masjid-masjid yang bersejarah yang ada di Kota Palembang. Seperti Masjid Kimarogan, ada Masjid Suro, dan masjid-masjid yang lain. Kulinernya juga, mungkin kuliner-kuliner banyak di Kota Palembang yang bersejarah. Tapi yang sekarang muncul kuliner modern. Nah ini kita munculkan lagi. Terus tradisi-tradisi, mungkin sekarang ini makannya saja, kalau kita jingok Palembang ini, makannya beda dengan yang lain. Nah sekarang banyak makannya Perancisan. Padahal kita ada namanya adat kita ngidang. Nah, ngidang ini mungkin sudah agak tenggelam. Tapi sekarang kami Dinas Kebudayaan kita memajukan lagi. Nah, belum cerita-cerita masalah kesultanan, masalah Sriwijaya, cerita-cerita pahlawan-pahlawan kita, perjuangan-perjuangan, bagaimana membangun, menegakkan Palembang ini. Nah, itu jadi tugas kami, Bu. Jadi memang di dalam indeks kinerja Dinas Kebudayaan, target kita adalah bagaimana kita menyasar warisan budaya tak benda. Nah, warisan budaya tak benda ini jangan sampai nanti tradisi budaya kita diakui oleh pihak lain. Nah, kita ajukan, contohnya tahun ini, tahun kemarin 2025, kita daftarkan, alhamdulillah masuk WBTI, itu rumah rakit. Mungkin rumah rakit kan banyak di tempat-tempat yang lain, tetapi rumah rakit kita ada kekhasan khusus, beda dengan kabupaten kota yang ada di provinsi maupun di Indonesia. Ada Aisan Pak Sangko. Nah, mungkin Bu Yani agak pangling sekarang, lihat kan jarang tampil kan Aisan Pak Sangko. Ini masuk WBTBI juga. Nah, kita munculkan supaya pengantin-pengantin di Palembang ini gunakanlah pakaian-pakaian khas dari Palembang. Kalau kita tidak gunakan lagi, ya otomatis ini akan punah. Tidak bisa kita lestarikan. Ada lagi bubur suro. Nah, bubur suro itu bukan berarti bubur itu dibuat di satu suro. Tidak, buburnya dibagi di Masjid Suro. Nah, kan banyak warga tidak tahu di mana Masjid Suro itu. Nah, dan banyak-banyak yang lain. Belum lagi kita tahun kemarin target kita
untuk mengejar bangunan cagar budaya. Ini yang penting maksud kita. Palembang sebagai kota tertua tentunya banyak bangunan cagar budaya. Nah, bangunan cagar budaya ini kalau tidak kita tetapkan sebagai bangunan cagar budaya, otomatis ini akan hancur. Diganti dengan bangunan modern-modern. Kasihan dengan generasi kita yang selanjutnya, mereka tidak akan lagi melihat peninggalan-peninggalan baik dari zaman Kesultanan, Kerajaan Sriwijaya maupun zaman kolonial. Nah, inilah tugas kami Dinas Kebudayaan, bagaimana bangunan-bangunan yang bersejarah, peninggalan-peninggalan bersejarah kita jadikan jadi bangunan-bangunan yang cagar budaya. Mungkin itu, Bu. Ya, Pak, Palembang ini kan sudah disebut tadi sebagai kota tertua di Indonesia. Nah, kita menyebut sedikit ya sebagai apa, mungkin sebagai bukan perbandingan atau apa ya, supaya kita bisa melihat apa yang dilakukan untuk melestarikan budaya. Kalau di Jakarta ada kota tua, terus kalau ada di Semarang itu ada kawasan yang khusus Kota bangunan lama. tua, kok ada apa? Kota lama. Ya, gereja Belenduk Iya, gitu ya, iya. nah di situ kan. Terus dan mereka ditata sangat apik sehingga menjadi objek wisata yang cukup populer gitu ya. Kurang lebih dua contoh aja kecil. Nah, Palembang punya aset itu kan Pak ya, banyak bangunan-bangunan baik peninggalan kolonial terutama, dan ada masih terlihat sekarang. Nah, itu merupakan aset, apakah itu diinventarisir juga oleh Dinas Kebudayaan sebagai aset yang bisa dilestarikan, yang bisa juga untuk modal wisata mungkin? Jadi kami juga dari Dinas Kebudayaan, kita berupaya, tadi upaya kami menginventarisir peninggalan-peninggalan yang mengandung nilai sejarah dan budaya. Nah, tetapi kita agak kesulitan karena peninggalan-peninggalan ini banyak yang bukan aset pemerintah. Jadi milik pribadi atau milik kelompok dan sebagainya. Tetapi ini tidak mengecilkan hati kami. Sesuai dengan program Pak Ratu Dewa dan Pak Prima Salam, beliau sangat concern terhadap bangunan-bangunan, tempat-tempat bersejarah untuk menjadi destinasi wisata baru. Contohnya minggu kemarin kami diajak jalan bersama-sama dengan Pak Ratu Dewa, Pak Wali Kota, untuk melihat ada peninggalan bersejarah Gua Jepang di kilometer 5. Nah, ini sudah menjadi target kita, bagaimana Gua Jepang ini sebagai peninggalan sejarah jangan sampai rusak, punah oleh tangan-tangan manusia. Walaupun itu bukan aset pemerintah Kota Palembang. Kita akan sama-sama membantu pemiliknya, mungkin kita kelola secara bersama-sama sehingga jadi destinasi sejarah yang baru. Nah, belum lagi mungkin kita punya peninggalan sangat bersejarah adalah yang merupakan ikon Kota Palembang adalah Benteng Kota Besak. Nah, Benteng Kota Besak juga, Benteng Kota Besak ini juga adalah peninggalan bersejarah. Jadi Pak Wali Kota, Pak Ratu Dewa dan Bapak Prima Salam, mereka berupaya, jadi bekerja sama dengan Pak Pangdam Dua Sriwijaya, Pak Ujang Darwis. Alhamdulillah Pak Pangdam, karena mereka adalah putra daerah dari Palembang juga, dari Sumsel, mereka sama-sama berkeinginan bagaimana Benteng Kota Besak ini bisa dikelola secara bersama-sama, sehingga bisa disaksikan bangunan bersejarahnya oleh masyarakat dan wisatawan. Jadi kalau dulu kita hanya menyaksikan dari pelataran, tetapi sekarang sudah diprogramkan, ini lagi kita bahas, supaya wisatawan bisa masuk ke batas-batas tertentu, bisa melihat bangunan-bangunan yang memang mencerminkan peninggalan dari Kesultanan. Iya, jadi udah kelihatan sejak dulu sejak dulu udah terlihat tuh bagaimana pemerintah Kota Palembang tentunya dengan semua stakeholdernya termasuk Dinas Budaya, Dinas Pariwisata untuk mengupayakan aset-aset budaya di Palembang ini untuk bisa terawat dan lestari ya Pak ya. Nah, kira-kira tadi kendalanya antara lain disebutkan oleh Pak Sulaiman itu banyak dari aset-aset itu yang milik pribadi dan bukan dikuasai oleh pemerintah Kota Palembang ya Pak ya. Nah, itu menjadi kendala ya Pak ya? Itu menjadi kendala. Nah, pendekatan apa yang diupayakan oleh Dinas Kebudayaan, tentu dengan Pemkot Palembang ya, untuk
merangkul pemilik dari aset yang bernilai sejarah itu supaya bangunannya tetap lestari. Ya, jadi pemerintah Kota Palembang tentunya melalui Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, ada beberapa dinas lain. Jadi kita berkolaborasi. Walaupun itu bukan aset pemerintah Kota Palembang, tetapi melalui pendekatan yang humanis, kita mengajak mengelola itu secara bersama-sama. Dan kita juga menghimbau jangan sampai aset-aset yang bersejarah ini terjual jadi ke pihak lain. Nah, kalau bisa, mereka bisa dikelola secara bersama-sama oleh antara pemerintah kota dengan si pembeli. Ini yang kita lakukan, Bu Yeni. Dan di samping itu juga kita bukan hanya fokus ke aset-aset tadi, kita juga di masa kepemimpinan Pak Ratu Dewa dan Pak Prima Salam, mereka fokus juga ke wisata religi. Nah, wisata religi ini ada kaitannya dengan masjid, ada kaitannya dengan tempat-tempat pemakaman para raja, kesultanan dan sebagainya. Nah, ini menjadi target kita juga. Contohnya ada tempat pemakaman Sabu Kingking, itu pemakaman Ratu Sinuhun, ada Kawatu Korep, itu pemakaman dari kesultanan dan raja-raja, ada Ki Gede Ing Suro, ada banyaklah tempat-tempat yang lain. Ini baru kita lakukan juga kegiatan perbaikan untuk pemakaman Aryo Dila atau Aryo Damar. Nah, ini akan menjadi tempat-tempat bersejarah yang bisa mengundang wisatawan atau masyarakat untuk melihat secara langsung. Yang tadinya mungkin mereka tidak tahu ini. Nah, sekarang dengan keberadaan Dinas Kebudayaan, pemerintah Kota Palembang, program Pak Ratu Dewa dan Pak Prima Salam, diharapkan ini akan dinaikkan lagi masalah sejarah-sejarah ini, Bu. Nah, di samping itu juga kita Dinas Kebudayaan mengelola secara langsung, kita mempunyai museum Sultan Mahmud Badarudin II. Jadi museum ini sangat unik karena bangunannya adalah heritage. Ada beberapa museum yang dibangun dengan bangunan baru, tetapi ini memang bangunan yang dibangun di zaman Kesultanan, diteruskan di zaman kolonial itu 1823 sampai 25. Jadi banyak menyimpan peninggalan-peninggalan sejarah. Jadi Museum Sultan Mahmud Badarudin II ini, setelah kami bertugas di Dinas Kebudayaan, kami lihat banyak potensinya. Potensi yang bisa kita gali, yang bisa menjadi saksi sejarah bagi masyarakat yang ada di Kota Palembang. Iya, ini lengkap sekali sebenarnya Pak ya. Aset-aset budaya di Palembang ini ada wisata sejarahnya, wisata religi, wisata budaya, peninggalan kerajaan Sriwijaya, peninggalan kesultanan, zaman kolonial, terus kulinernya, belum lagi apa tadi yang wisata religi yang tadi ya, dengan adat berbagai agama, termasuk juga saya pernah dengar orang dari Singapura ziarah ke sini ya. Itu karena nenek moyang orang Singapura orang Indonesia. Itu tadi ada keterkaitan itu tadi. Ada ke makam-makam raja di Sriwijaya ya. Sriwijaya di zaman Kesultanan. Jadi pemakaman itu ada semua di Palembang ini. Nah, tinggal bagaimana cara kita mengeksplor, bagaimana cara kita memanfaatkan, mengembangkan supaya ini bisa diketahui oleh orang banyak, bisa sejarahnya dipelajari, bisa dikembangkan dan bisa dimanfaatkan. Itu ada di inventarisir khusus ya Pak ya. Jadi misalnya kalau kita mau belajar nih, atau ada yang pengen tahu, apa saja nih aset budaya Palembang ini, nah bisa ada buku data inventarisir yang bisa kita buka gitu. Ya, jadi kita juga Dinas Kebudayaan membuat buku-buku sejarah. Jadi buku-buku sejarah ini kita sengaja kita buat supaya jangan hilang sejarah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga ada platform kita, baik melalui IG Kebudayaan Palembang maupun YouTube kita. Nah, ini semuanya tentunya sebagai media bagi masyarakat yang kepengen tahu tentang masalah sejarah, budaya, tradisi, peninggalan-peninggalan yang ada di Palembang. Nah, bisa dibuka di situ semua. Oh iya. Apa Pak itu namanya? Jadi ada kita
kalau IG-nya kita IG Kebudayaan Palembang. Kebudayaan Palembang, oh ya. Ada YouTube-nya juga, kita ada podcast-nya juga. Nah ini tentunya kita melibatkan semua stakeholder yang ada, termasuk sejarawan, budayawan, dewan kesenian, yang bergerak di bidang budaya itu kita libatkan. Karena dengan begitu, otomatis mereka mempunyai pengetahuan-pengetahuan yang selama ini mungkin tidak terekspos, dengan kegiatan-kegiatan kita akan terekspos. Contohnya kemarin kita melakukan peringatan pertempuran 5 hari 5 malam. Mungkin masyarakat Palembang kan banyak tidak tahu bahwa kita tidak seenak seperti ini, tapi perlu pengorbanan oleh pahlawan-pahlawan kita. Tahun 47 itu. Jadi cukup lama. Jadi bahasanya orang Palembang ini cukup lawan. Jadi bertempurnya bukan sehari, 5 hari 5 malam berturut-turut. Kita diserang dari 3 marta, dari udara, laut, darat. Jadi cukup banyak korban, Palembang hancur. Nah, alhamdulillah ya pahlawan-pahlawan kita yang berjuang sehingga saat ini kita bisa menikmati dari keberhasilan yang ada di Kota Palembang. Kita bisa menikmati dari pengorbanan para pahlawan itu ya sekarang. Jadi Pak, ternyata banyak sekali yang sudah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Palembang ini ya Pak. Ada target yang mau dicapai paling enggak semester pertama dan sampai akhir tahun ini. Ya, jadi kalau kami sesuai dengan tupoksi kami, Dinas Kebudayaan kita ada istilahnya indeks kinerja daerah yang selaras dengan visi dan misi Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Target kita adalah bagaimana memperbanyak warisan budaya tak benda. Jadi warisan budaya tak benda ini sangat penting. Kita banyak peninggalan-peninggalan yang sifatnya tradisi budaya, baik dari sisi bisa dalam bentuk misalnya tarian, pakaian, kuliner, tradisi. Nah itu akan kita usulkan untuk menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Pengalaman kita jangan sampai nanti seperti songket kan sekarang diakui oleh Malaysia. Padahal songket Palembang ini motifnya adalah songket terbaik di dunia. Nah, sekarang kita lagi mengusahakan motif-motif kita itu akan kita daftarkan juga baik hakinya maupun warisan budaya tak bendanya. Belum lagi tarian-tariannya, belum lagi kuliner-kulinernya. Banyak sekali di Palembang. Nah, itulah target kami. Kalau tahun kemarin kita hanya 3, mungkin tahun depan ini kita 7 sampai 10 akan kita daftarkan di WBTI di Kementerian Kebudayaan. Apa aja tuh Pak yang nanti ya mungkin ada yang dalam bentuk tarian, dalam bentuk tradisi, dalam bentuk kuliner. Ini masih dalam pengamatan kami. Termasuk songket tadi ya. Termasuk songket. Nah, motif-motifnya juga kita akan masukkan. Karena bukan kita yang memuji motif Palembang. Motif Palembang ini dipuji oleh orang Malaysia. Justru orang Malaysia itu belajar motifnya dari Palembang. Mereka datang ke sini. Datang ke sini belajar di Palembang. Tapi justru mereka yang dahulu mendaftarkan di warisan budaya tak benda di UNESCO. Nah itu kita jangan sampai ketinggalan seperti itu. Jadi kita harus lebih aktif lagi, terutama Dinas Kebudayaan dan jajaran. Kita jangan sampai terulang kejadian-kejadian ini. Kita lebih aktif lagi, kita akan cermati lagi bagaimana supaya budaya-budaya kita ini bisa lebih dikenal dan tidak diakui oleh pihak lain. Iya. Pak, dalam hal ini koordinasi antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata gimana tuh Pak? Ya, jadi antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebenarnya mereka ini adalah satu kesatuan dulu. Tapi 2017 ada perubahan nomenklatur. Dan karena Palembang ini luas budayanya, sehingga tidak bisa disatukan lagi dengan Dinas Pariwisata. Jadi kita berdiri sendiri. Tujuannya apa? Supaya dinas ini lebih concern, bisa mengelola tradisi budaya masyarakat Palembang. Nah, jadi kita selalu berkolaborasi. Jadi kalau Dinas Kebudayaan itu menciptakan apa-apa yang akan menjadi daya tarik untuk menjadi wisatawan berkunjung ke Kota Palembang. Sementara Dinas Pariwisata itu mempublishnya, jadi mempromosikannya, bagaimana apa yang menjadi daya tarik ini untuk dijadikan aset untuk mendatangkan wisata yang ada di Kota Palembang. Itu kira-kira. Jadi tetap ini irisan yang terpadu antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
kita merupakan satu kesatuan, kita kompak, bukan hanya dinas pariwisata saja. Jadi kita didukung oleh dinas-dinas yang lain yang ada keterkaitannya untuk memajukan budaya di Kota Palembang. Pak, ada event-event khusus yang akan digelar tahun ini mungkin Pak terkait dari berkaitan dengan budaya Palembang ini? Ya, jadi kita rencananya kita berkeinginan sesuai dengan program dari Pak Ratu Dewa dan Pak Prima Salam. Kalau dulu kan biasanya kita ada pawai budaya, Bu. Iya. Setiap tanggal 18 Agustus atau pawai pembangunan. Yang kedua, Pak Wali Kota dengan Pak Wakil juga kepengennya biasanya setiap bulan suci Ramadan itu ada pawai obor. Iya. Nah, ini juga akan menjadi target kita, pawai budaya, pawai obor. Terus yang akan kita besarkan nanti adalah event pada saat peringatan Hari Ulang Tahun Kota Palembang di tanggal 17 Juni 2026. Usia Palembang berarti udah 1343 jadi tahun ini. Pada saat itu ya? Ya, jadi sangat tua. Jadi nah ini tentunya kami akan libatkan seluruh stakeholder. Jadi para pelaku-pelaku budaya, sejarah, kita minta, ayo kita sama-sama bagaimana kita majukan budaya dari Kota Palembang ini. Termasuk kesenian-kesenian yang mungkin sudah terpendam, kita angkat lagi. Contohnya Palembang ini ada wayang Palembang. Jadi wayang itu bukan hanya di Jawa, jadi ada di Palembang. Bedanya tokoh-tokohnya mungkin sama dengan wayang-wayang di Jawa, tapi bahasanya Palembang asli. Palembang. Iya. Pak, bahasa Palembang ini kan sangat terkenal ya, bahasa Palembang. Maksudnya cukup khas lah ya bahasa Palembang itu. Jadi beda dengan Melayu kan, walaupun mirip. Nah, ada nggak usulan dari sorry kalau saya ketinggalan, ada nggak usulan dari Dinas Kebudayaan misalnya memasukkan itu di kurikulum SD sampai SMA misalnya? Ya, jadi sebetulnya ini juga sudah menjadi target juga dari program Pak Wali Kota, Pak Wakil. Kita juga selalu bekerja sama dengan, kita ada namanya tim 11, tim pemajuan kebudayaan. Jadi mereka juga mempunyai program-program yang sama-sama kita sondingkan dengan Dinas Kebudayaan. Memang kita ada rencana supaya bisa dimasukkan dalam salah satu kurikulum bagi pelajar yang ada di Kota Palembang. Jangan sampai bahasa kita ini semakin hari semakin tidak dikenal, semakin jauh nanti kan. Jadi maksudnya mix sama bahasa dia sudah dicampur-campur, jadi sudah sama es campur jadi bahasa kita ini kan. Jadi kepengennya bahasa Palembang yang murni, ada Palembang halus, ada Palembang kasarnya itu. Nah, mungkin Palembang halusnya itu yang perlu dipelajari oleh para pelajar yang ada di Kota Palembang. Nah, itu. Ada nggak itu Pak ahlinya itu? Kita pengen, bahkan di media pun susah mencari siapa nih yang ahlinya bahasa Palembang gitu. Ada itu. Ada Pak ya? Ada. Jadi yang ahlinya bahasa ada. Terus kita juga akan memperkenalkan aksara. Jadi tulisan bahasa Palembang asli itu. Selama ini kan kita tulisan biasa baik itu kan. Nah, aksaranya itu dia tuh Arab Jawi jadi. Nah, jadi kalau di Jawa itu kan bahasa Sangsekerta, huruf Malawa. Nah, ini kita bahasa Palembang, huruf Arab Jawi. Jadi memang sekarang ini Pak Wali Kota, Pak Wakil, bagaimana sekarang untuk membuat identitas Palembang. Iya. Jadi identitas Palembang itu begitu orang masuk Palembang sudah ada nuansanya. Jadi kalau kita misalnya ke Jogja kan ada nama jalan bawahnya huruf Malawa. Nah, kita kepengen seperti itu juga, nama jalan di bawahnya ada huruf bahasa Arab Gundul, Arab Jawi tadi. Nah, diterjemahkan seperti itu. Jadi ada kekhasan juga dari bangunan-bangunannya. Mungkin kita kayak limas, rumah limas, termasuk hal-hal yang lain yang memang membuat identitas khusus untuk Kota Palembang. Kearifan lokal lah ya yang menonjol ya, kearifan lokal. Jadi jangan orang lokal sini malah nggak tahu mencari-cari. Kalau pengen tahu bahasa Palembang tuh yang benar seperti apa, misalnya yang benar-benar Palembang, misalnya kan kita karena sangat semua bisa ke Palembang kan, orang Indonesia ya, siapapun bisa ke Palembang. Jadi kadang kita orang Palembang pun pengen tahu bahasa Palembang yang benar-benar Palembang itu seperti apa gitu kan. Yang R bederot gitu kan ada. Sebenarnya kalau Palembang asli
Tidak juga harus R-nya benerok. Oh iya. Nah itu kita pengen tahu itu Pak. Iya, jadi mana ini bahasa Palembang supaya orang Palembang bisa ikut mengenal bahasanya sendiri ya Pak ya. Terus lagu-lagu Palembang tadi di belakang layar sempat Pak Sulaiman bilang orang datang ke Palembang ke bandara tuh yang dengar lagu-lagu itu tidak berubah, pas pergi lagu itu yang kedengeran, pas pulang lagu itu. Nah mungkin program dari Dinas Kebudayaan untuk ini. Ya, jadi kita juga lagi kita jajaki untuk kerjasama dengan JM Angkasa Pura. Jadi kita kepengennya di bandara itu diputar lagu-lagu khas Palembang. Nah yang ada sekarang mungkin koleksi lagunya sedikit. Nah kami sudah berupaya melakukan pendekatan dengan seniman, pencipta-pencipta lagu yang khusus Palembang sebetulnya banyak. Iya. Jadi mereka sudah memberikan lagu dengan kami, tinggal nanti kita soundingkan ke bandara, dan ini gratis. Jadi tidak ada royalti. Tidak perlu takut diputar. Tidak perlu takut diputar. Nah karena mereka juga kepengen memajukan lagu-lagu daerah ini, sehingga masyarakat tahu atau para penumpang di bandara tahu bahwa Palembang ini banyak lagu-lagu daerahnya, bukan lagu-lagu yang diputar-putar sekarang ini. Jadi masih banyak lagi lagu-lagu yang lain yang memang mencerminkan kekhasan Kota Palembang. Betul. Nah kita udah menjelang akhir dari podcast kita ya. Udah banyak sekali yang disampaikan oleh Pak Sulaiman Amin, program-program dari Dinas Kebudayaan yang tentunya bersama dengan Pemkot Palembang ya, untuk melestarikan aset budaya Palembang ini. Mudah-mudahan Pak ya tetap lestari ya, terus bisa terjaga sehingga identitas atau orang mengenal Palembang sebagai kota tertua di Indonesia itu selaras dengan yang dilihat di Kota Palembang ketika para wisatawan datang ke Palembang. Nah, mungkin terakhir apa harapan Pak Sulaiman Amin ke semua stakeholder? Ya, jadi terima kasih Bu. Ini jadi kami tentunya Dinas Kebudayaan sebagai perpanjang tangan dari pemerintah Kota Palembang, kita menginginkan ya kita buktikan bahwa Palembang ini sebagai kota tertua dengan berbagai peninggalan sejarah dan budaya. Nah ini tentunya tidak bisa dikerjakan sendiri oleh kami. Kami butuh kolaborasi, peran partisipasi sejarawan, budayawan, masyarakat, para tim ahli, lembaga pemerintah, non-pemerintah. Mari kita sama-sama. Kita majukan ini, kita gali secara bersama-sama. Kita juga butuh peran partisipasi dari masyarakat Palembang. Jadi kalau memang mereka mempunyai bangunan sejarah, peninggalan-peninggalan sejarah, silakanlah sama-sama diinformasikan dengan kami. Jadi bukan berarti menghilangkan kepemilikan mereka, tapi kita sama-sama jadikan sebagai ikon budaya untuk masyarakat Palembang dan daya tarik Palembang sebagai kota budaya dan kota sejarah mungkin. Iya. Amin, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik dan diakomodasi oleh semua stakeholder yang berkaitan dengan aset budaya Palembang ini ya Pak ya. Pak Sulaiman Amin, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa podcast lagi dengan materi yang lebih kaya lagi ya Pak ya, terutama tentang prospek dan perkembangan dari upaya Dinas Kebudayaan Palembang melestarikan aset budaya Kota Palembang ini. Sekali lagi terima kasih ya Pak ya. Pemirsa, demikian tadi podcast kita bersama Pak Sulaiman Amin, Kepala Dinas Kebudayaan Palembang. Terima kasih banyak atas perhatian. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.